lahap banget sih makannya. Kalau makan sambil ngeriung gini emang suka bikin lupa nawarin deh. Hihihi. Kenalin ya, ini ikan kapie khas Kampar, Fams. Menu ikan ini berasal dari desa Pulau Jambu, Kuok, Kabupaten Kampar. Warga Melayu di sini punya kebiasaan menyantap ikan. Nah, ikan kapie ini dikenal sebagai ikan endemik di sini loh. Kalau kalian lagi ke daerah ini wajib cobain ya, soalnya menu ikan kapie ini menjadi menu andalan di sini. Dalam sehari, Fams, warung ini bisa menghabiskan 40-60 kg ikan kapie tuh. Oh iya, kampanye Gemar Ikan alias gerakan memasyarakatkan makan ikan sempat gencar dilakukan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Soalnya ikan kaya kandungan gizi serta nutrisi yang baik untuk tubuh. Rasanya juga enak pastinya. Oh iya, Fams, ikan kapie yang diolah di sini masih sangat segar loh. Biasanya ikan yang masih satu kerabat dengan ikan mas ini langsung ditangkap di sungai. Sebelum dibakar, bersihkan sisik dan hilangkan duri halusnya, Fams. Caranya tinggal iris ikan kapieknya tipis-tipis agar duri halusnya hancur. Lalu rendam dengan campuran air jeruk nipis dan garam selama 15 menit. Proses perendaman ini untuk menghilangkan bau amis dan lendir serta membuat daging ikan lebih empuk. Lanjut, tinggal dibakar aja deh. Lalu siapkan bumbunya, Fams. Haluskan bawang, kemiri, jahe, ketumbar, dan santan. Balur deh pada ikan kapiek yang sedang dibakar. Lakukan berulang ya, biar bumbunya bisa meresap sempurna. Meskipun namanya ikan bakar, prosesnya sama sekali tidak ada api yang keluar dari arang. Jadi ikan yang dimasak sempurna dan gak gosong, Fams. Kalau ikan sudah kering dan bumbu menyelimutinya, artinya sudah matang deh. Tinggal dihidangkan aja. Rasa ikan bakar kapie enak banget, Fams. Dagingnya lembut dan bumbu rempahnya terasa kuat. Gak bau amis atau lumpur sama sekali. Enak. Makannya juga nggak repot karena durinya sudah halus. Gak khawatir tersedak, Fams. Hihihi. Belum puas juga, masih ada menu ikan kapie yang gak kalah enak, Fams. Namanya ikan kapie kuah kari dari daerah Kulim, Pekanbaru. Rasanya sedap dengan racikan bumbu khas Melayu Riau. Sedap! Bumbu rempah yang digunakan gak tanggung-tanggung nih, Fams. Melimpah. Ada bawang, kemiri, kembang lawang, kapulaga, kunyit, jintan hitam, dan jintan manis. Sebagian bumbu ini harus dihaluskan, Fams, supaya aromanya menyeruak maksimal. Paling penting sih, harus ada daun kari, Fams. Ayo, kita bersihkan ikannya. Lalu iris-iris secara menyilang gini deh. Teknik ini bisa membuat bumbu meresap sempurna, tanpa menghancurkan ikan ketika dimasak. Untuk menghilangkan amis dan melembutkan ikan, berikan air perasan jeruk nipis dan asam kandis, Fams. Lanjut, tumis bawang, kembang lawang, kapulaga, jinten hitam, jinten manis, salam, serai, dan daun kari sampai aromanya harum. Disusul bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan air, santan supaya rasanya semakin gurih. Terakhir, masukkan ikan kapie dan masak hingga bumbu mengental, Fams. Ikan kapie kuah kari khas Riau udah jadi nih. Eits, sabar sedikit ya. Kita kasih tambahan ikan kapie goreng 3 rasa. Caranya, ikan kapie goreng ditumis dengan daun bawang, serai, bawang, cabai, jahe, dan nanas. Kalau sudah layu, beri tambahan kecap manis, saus tomat, dan sambal. Masak hingga bumbu kental ya. Tuang deh saus 3 rasa ke atas ikan kapiek goreng. Fams, ikan kapiek ini gak kalah lezat dengan jenis ikan lainnya loh. Wajib kalian coba kalau lagi berkunjung ke Riau. Mau dimasak gulai atau dibumbui manis? Kalau sudah layu, beri tambahan kecap manis, saus tomat, dan sambal. Masak hingga bumbu kental ya. Tuang deh saus 3 rasa ke atas ikan kapiek goreng. Fams, ikan kapie ini gak kalah lezat dengan jenis ikan lainnya loh. Wajib kalian coba kalau lagi berkunjung ke Riau. Mau dimasak gulai atau dibumbui manis asam dan pedas, semuanya juara. Gak cuma enak, ikan kapiek ini mengandung nutrisi kompleks. Dipercaya bisa menurunkan kadar trigliserida dalam darah, Fams. Itu loh lemak yang mengalir dalam tubuh manusia karena sering mengkonsumsi gula secara berlebihan. Meski digempur sajian ala luar negeri, kuliner Indonesia tetap tak terkalahkan kok. Buktinya, kuliner sederhana seperti nila sambal cobek tetap dicari dan jadi pilihan. Jenis ikan yang dipakai sebenarnya boleh apa saja kok, mulai dari ikan nila sampai lele sekalipun. Kali ini sih pakai ikan nila karena kandungan di dalamnya yang baik untuk tubuh. Misalnya, selenium yang bisa menjaga daya tahan tubuh. Yang terpenting sih, ada sambal cobek, Fams.
Oh iya, sambal cobek ini dibuat dengan resep yang sederhana. Selain cabai dan bawang-bawangan, cuma ada tambahan jahe, jeruk, dan tomat, Pems. Yang bikin lebih sedap, ada terasi juga tuh. Pems, semua bumbu digoreng, tapi nggak boleh sampai kering banget. Proses pemanasan ini bisa membuat aroma bumbu makin menyeruak. Semua bumbu dan bahannya juga harus diulek seluruhnya, kecuali tomat yang diulek paling akhir karena teksturnya yang basah dan licin. Selanjutnya bisa ditambah gula dan garam. Nggak cuma menambah nafsu makan aja, warna merah terang dari cabai ini menunjukkan kandungan provitamin A atau beta-karoten yang tinggi. Vitamin A yang dikenal sebagai vitamin anti-infeksi ini sangat penting dalam menjaga saluran pernapasan dan usus, Pems. Masih kurang sama olahan ikan pedas-pedas yang nikmat ini? Masih ada ikan gurame sambal dabu-dabu, Pems. Lebih spesial lagi, sambal dabu-dabu ini berbeda dari aslinya. Kalau dabu-dabu dari Medan atau Manado, sambalnya dari bahan yang segar dan mentah. Kalau yang satu ini harus digoreng dulu ya. Kalau bahan yang digunakan sama seperti dabu-dabu pada umumnya, Pems. Semua bahan harus dicincang halus. Untuk menambah aroma harum, gunakan daun jeruk, Pems. Sedangkan serai untuk menetralisir efek panas cabai. Nggak lupa bawang-bawangan, Pems. Namanya juga sambal, jadi cabai rawit harus lebih banyak, biar rasanya lebih menggigit. Hihihi. Kalau sudah matang, tinggal tabur sambal di atas gurame goreng. Beh, gini nih dabu-dabu sambal sebutan masyarakat Manado. Sadap! Kuliner ikan ala masyarakat Manado, Sulawesi Utara nggak ada habis-habisnya, Pems. Menu yang ini dikenal dengan nama woku daun. Woku dikenal sebagai hidangan ikan khas Manado. Biasanya dimasak dengan kuah bumbu kuning dan rempah melimpah. Jenis ikan yang digunakan untuk woku daun, ikan gaca, yang teksturnya mirip-mirip dengan ikan kakap. Untuk mengurangi aroma amisnya, ikan gaca bisa ditambahkan air perasan jeruk nipis. Air jeruk nipis ini juga bisa bikin pepes atau dipanggang dengan bara api, Pems. Agar ikan benar-benar matang, proses panggang dilakukan sekitar 1 jam, Pems. Alasan inilah yang membuat daun lontar yang dipilih sebagai pembungkus harus tebal dan berlapis, biar nggak mudah bocor saat dibakar, Pems. Oh iya, kuliner yang dimatangkan dengan cara dibakar bisa menghasilkan tekstur masakan cenderung kering dibandingkan makanan yang direbus. Makanan yang dibakar kering kayak gini juga bisa menghasilkan aroma asap yang lebih sedap banget. Kuliner tradisional berikutnya datang dari Toraja, Sulawesi Selatan. Utan Pangi ini kuliner yang biasa tersaji saat perayaan hari-hari besar masyarakat Tanah Toraja. Yuk, langsung kita buat aja ya. Utan Pangi adalah sayur buah pangi atau buah kluwek yang dikeringkan. Ditambah dengan lauk ikan mas dan bumbu utamanya, kluwek. Jangan lupa cabai katokon khas Tanah Toraja ya. Haluskan bawang merah dan putih, geprek serai, iris daun bawang untuk menambah aroma. Tumis bumbu halus bersama serai, jahe, dan lengkuas sampai harum. Disusul bubuk kluwek juga cabai katokon. Kemudian masukkan sayur buah pangi, daun bawang, dan ikan mas goreng. Aduk sampai bumbu rata ya. Oh iya, kluwek memiliki kandungan vitamin C dan zat besi yang cukup tinggi loh. Vitamin C berguna untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan kulit. Sementara zat besi berguna dalam proses pembentukan sel darah merah. Hebatnya lagi, kandungan zat besi di dalamnya mampu memenuhi 60% kebutuhan harian loh. Keren deh!
Ikan yang satu ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit. Namanya teri bajak, fams. Makanan khas kota Medan, Sumatera Utara ini enaknya dipadukan cabai yang bisa membuat nafsu makan jadi beringas. Bumbunya sudah siap nih. Sebaiknya gunakan ikan teri Medan yang berkualitas baik. Cirinya bisa dilihat dari warna daging ikan yang putih dan utuh. Bersihkan deh daging ikan terinya. Supaya rasa asinnya berkurang, teri direndam air, fams. Meski dinamakan teri Medan, ternyata ikan yang kecil ini asalnya dari Lampung, fams. Tepatnya di Pulau Pasaran. Katanya sih nama teri Medan diberikan karena pengolahannya pertama kali dilakukan di Sumatera Utara. Selanjutnya, haluskan bumbu untuk sambalnya. Kalau sudah halus, tumis sampai aroma harum menyeruak dan rasanya makin nikmat. Teri juga punya banyak manfaat untuk tubuh, fams. Di antaranya meningkatkan kesehatan jantung, memperbaiki sel dan jaringan tubuh yang rusak, serta menurunkan berat badan. Maklum sih, ikan teri termasuk makanan yang rendah kalori, sehingga cocok dijadikan sebagai menu diet sehat. Makan ikan teri bisa membuat perut cepat merasa kenyang loh. Olahan bandeng emang paling terkenal di Kecamatan Daerah Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di sini terdapat industri kecil dan menengah yang mengolah bandeng presto. Pantesan aja kalau daerah ini dijuluki sebagai kota bandeng. Dagingnya dijamin lembut. Kalian juga nggak perlu repot menyantapnya, karena tulang lunaknya bisa dimakan sekaligus tuh. Lembutnya daging ikan bandeng yang dipadukan dengan telur dijamin bisa meningkatkan selera makan. Mantul deh! Oh iya, ikan yang bernama latin Canos canos ini sebenarnya sejenis ikan laut yang tersebar dari pantai selatan Jepang sampai Australia Utara. Tapi ikan bandeng juga terdapat di daerah tropika dan subtropika. Ikan yang mempunyai bentuk tubuh langsing mirip torpedo ini dikenal sebagai ikan petualang yang suka merantau, fams. Ikan bandeng termasuk hewan reotaksis positif atau menentang arus. Makanya faktor iklim dan curah hujan perlu dipertimbangkan dalam membudidayakannya. Nggak cuma bandeng presto, di sini juga ada olahan bandeng cabut duri. Proses cabut duri butuh ketelitian supaya nggak merusak daging ikannya. Sebagai sumber protein hewani, ikan bandeng ternyata bermanfaat untuk tubuh kita, seperti meningkatkan fungsi otak, mencegah penyakit jantung, serta mengatasi anemia, fams, karena mengandung vitamin B12. Ikan bandeng juga harus diberi taburan garam untuk menghilangkan bau amisnya. Susun dalam wadah presto yang rapi ya. Setiap ikan juga harus dilapisi daun pisang untuk menciptakan aroma yang sedap. Oh iya, presto sebenarnya proses memasak dengan memanfaatkan uap air yang terperangkap di dalamnya, sehingga energi panas dengan tekanan tinggi bisa membantu mematangkan makanan dalam waktu yang lebih singkat. Hasilnya, tekstur makanan menjadi empuk dan lembut. For your info nih, ikan bandeng dikenal sebagai simbol usaha yang lancar dan kehidupan yang melaju dengan penuh keberuntungan bagi masyarakat Tionghoa. Jangan heran deh kalau ikan bandeng menjadi olahan yang wajib ada dalam tradisi makan bersama keluarga saat perayaan Imlek. Ayo fams, kita ikut panen bandeng. Caranya, jaring digiring dari ujung sampai ujung lain tambak. Wah, bisa panen raya nih. Area pertambakan bandeng di sini fams, luasnya bisa mencapai 7 km sampai batas Laut Jawa loh. Faktor geografisnya membuat kecamatan ini cocok sebagai tempat berkembangnya budidaya ikan bandeng. Wilayah yang berdekatan dengan pantai dan sungai menjadikan air payau di sini terjaga dengan baik. Walaupun kadar garam di sini cukup tinggi, tidak berpengaruh pada budidaya ikan di sini kok. Soalnya bandeng memiliki sifat urihalin alias tahan terhadap perubahan kadar air garam yang besar. Selain itu, kondisi tanah tambak yang liat dengan keasaman yang tinggi membuat budidaya ikan di sini semakin optimal. Apalagi suhu air di sini masih berkisar 33 derajat Celcius. Nah, kalau jaring sudah sampai di ujung kayak gini, bandeng jadi lebih mudah ditangkap tuh. Asyik, bisa panen bandeng berlimpah nih. Asyik. Fams, ikan asap ini bisa loh dijumpai di pasar tradisional di daerah Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Masyarakat setempat sudah biasa mengolahnya menjadi menu makanan sehari-hari. Tekstur daging ikan tebal dan punya aroma asap yang kuat. Dijamin sedap. Berbeda dengan ikan asap di Jawa yang ukurannya relatif kecil, di sini justru memakai jenis ikan tongkol atau cakalang dengan berat minimal 3 ons. Ikan asap juga diasapkan secara utuh loh. Pokoknya, satu ekor ikan tanpa terbagi. Sama seperti cintaku padamu. Hehehe.
Ikan yang sudah bersih ditusuk dengan bambu ya fams. Kemudian sayat dan tekan-tekan ikan biar airnya berkurang. Oh iya, proses pembakaran juga sebaiknya dengan batok kelapa ya. Selain menjaga bara api, batok kelapa juga murah dan mudah didapat. Proses pengasapan ikan ini tujuan awalnya sebagai pengawetan ikan. Proses pengasapan bisa membuat kadar air pada daging ikan berkurang fams. Makanya ikan asap ini cenderung lebih tahan lama. Hebatnya lagi nih, proses pengasapan ikan membuat kandungan gizi pada ikan tidak berkurang. Tetap sama dengan ikan segar fams. Aroma asap dan cita rasa yang khas bisa membuat selera makan semakin meningkat. Sama kayak sambal, bagi sebagian orang makan tanpa kerupuk jadi kurang lengkap. Ayo kita intip kerupuk putih ini biasa dibuat. Di Provinsi Bengkulu ada usaha rumahan pembuat kerupuk tradisional. Ikan laut sebagai bahan dasarnya. Ikan yang dipakai bebas. Yang terpenting harus ikan laut, bukan ikan air tawar. Rebus ikan sampai semua tulangnya lepas. Kemudian pisahkan tulang dengan dagingnya. Dengan cara disaring, duri-duri ikan bisa terpisah dengan sendirinya. Yang diambil sih sebenarnya sari ikannya saja, campur dengan tepung tapioka, tepung kanji, dan tepung pelengkapnya ya. Adonannya kemudian dimasak kembali di atas tungku dan wajan besar. Lanjut fams, adonan ikan yang sudah matang dicampur dengan tepung tapioka supaya kerupuk bisa mengembang. Tinggal dicetak aja fams. Alat yang dipakai buat mencetak jauh dari kata canggih, hanya berupa lempengan besi yang cekung dan berlubang aja tuh. Cukup tekan ke adonan sambil digeser. Hasil cetakan kerupuk yang kayak mie sudah kebentuk. Hihihi, lucu ya. Kerupuk yang dicetak lanjut dikukus dalam suhu 40 derajat Celcius. Semuanya masih dilakukan secara tradisional dengan tungku kayu bakar fams. Selain sudah jadi tradisi, cara ini juga bisa menghemat biaya produksi. Setelah 15 menit, kukusan bisa dibuka kok. Adonan yang masih lembek jangan lupa dipindah ke wadah bambu untuk dijemur. Pastikan posisi kerupuk jangan sampai terlipat dan menempel ya, supaya tetap mengembang saat digoreng nanti. Kalau cuaca sedang panas, penjemuran cukup seharian penuh. Masih belum selesai nih fams, kerupuk yang sudah dijemur harus dipanggang. Ikan yang jadi bahan dasarnya bisa ngeluarin minyak alami fams. Untuk menggoreng kerupuk sebaiknya memakai wajan besar dan minyak yang banyak. Penggorengannya juga terdiri dari 2 tahap. Wajan yang pertama berisi minyak dengan suhu panas biasa saja. Tahap goreng yang kedua, baru deh kerupuk dimasak dalam minyak yang panas banget. Proses menggoreng 1 dan 2 harus cepat fams. Gak sampai 1 menit harus langsung diangkat agar tidak gosong. Sip lah fams, kerupuk ikan dari Laut Bengkulu sudah matang, siap dipasarkan dan cocok jadi teman makan. Potensi alam Nusantara nggak boleh diragukan lagi deh. Salah satunya wisata Banggai Kepulauan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah. Banggai Kepulauan juga terkenal dengan surga bawah lautnya tuh. Dari beberapa pulau di sini, wajib kunjungi Pulau Bakalan fams. Pasir pantai yang berwarna putih membuat keindahan alam bawah laut gak kalah menawan. Dari kota Salakan, Pulau Bakalan bisa ditempuh kurang lebih 20 menit dengan kapal kayu. Dalam sehari hanya ada 1 penyeberangan aja fams. Kalau pengen santai sih, bisa langsung menyewa bot dari nelayan sekitar untuk mengantar kalian menuju lokasi-lokasi menarik di Pulau Bakalan. Pulau Bakalan ini juga berpenghuni kok fams, tapi jumlahnya nggak sebanyak di Pulau Peling. Fams, selain keindahan pantainya, Pulau Bakalan juga memiliki daya tarik untuk kehidupan biota lautnya fams. Di sini ada spot snorkeling yang bisa dinikmati. Salah satunya Tebabul ini. Tebabul lokasinya tidak jauh dari Salakan karena berhadapan langsung dengan ibu kota Banggai Kepulauan fams. Gak perlu berlama-lama lagi, langsung nyebur aja deh. Dari permukaan air sudah terlihat jelas biota laut yang indah banget. Karang-karangnya juga masih sehat banget fams. Mulai dari karang jenis Acropora acuminata, Acropora digitifera, sampai karang lembut. Tuh lihat, ikan-ikannya juga nggak mau kalah eksis. Hihihi, indah banget.
Ternyata fams, ekosistem karang terdapat hubungan simbiosis mutualisme, di mana ikan dan terumbu karang sama-sama mengambil keuntungan fams. Gak heran kelestariannya harus dijaga agar bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Mantap ya! Keren ya tayangan hari ini, kita masih punya informasi menarik lainnya kok. Tonton Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya fams. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa fams.